Mari kita masuk dalam ibadah ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang memeliharanya dengan kasih setia dan rahmat. Turunlah kiranya atas saudara anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu pada pagi hari ini akan dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 20 ayat 6-7 yang demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Marilah bersama-sama kita menyambut ibadah Minggu pagi hari ini dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan hukum kasih yang terambil di dalam Lukas 10 ayat 25-28 yang demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama menundukkan kepala kita akui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu menundukkan kepala, menyerahkan diri kami sepenuhnya untuk mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Berkatilah kami Tuhan, mampukanlah kami Tuhan, agar kami dapat bangkit dari perbuatan-perbuatan tercela kami, agar kami bangkit dan dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh mencerminkan kasih yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami.
Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, mengaku dosa-dosa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita anugerah pada ibadah Minggu pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39 yang demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Bersama-sama ketika kita telah menerima berita anugerah pengampunan, marilah kita meresponnya dengan bersama-sama dengan penuh sukacita. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 387. Ku heran Allah mau memberi. Dan setelah kita menerima berita anugerah, pada pagi hari ini kita juga akan menerima petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 4 yang demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bersama dengan seluruh umat yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita kuatkan, kita teguhkan pengakuan iman kita dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 161. Segala kemuliaan. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Bersama-sama kita akan menyerahkan apa yang sudah kita siapkan di dalam persembahan ibadah Minggu pagi hari ini. Dan persembahan kali ini akan didasari oleh firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang demikian. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari bersama-sama kita akan mengiringi persembahan yang akan kita edarkan dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 393. Tuhan betapa banyak. Hidup
terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang sudah terkumpul di hadapan kita semua, persembahan yang boleh ada di hadapan kita, marilah kita serahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya minta untuk kita semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus Sang Sumber berkat dan firman yang hidup, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama secara pribadi memberikan persembahan, di mana persembahan ini melambangkan kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Bahwa kehidupan kami, segala berkat yang kami nikmati dan kami rasakan hingga saat ini, hanyalah anugerah. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh menjadi sarana untuk kami boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus Kristus semakin boleh diperdengarkan di gerejamu, di pelayanan kami, dan di kehidupan kami semua. Dan saat ini anak-anak-Mu akan menerima sabda-Mu. Buka hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu boleh hidup di dalam kehidupan kami, membawa dampak bagi orang-orang yang terdekat dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan Roh Kudus yang senantiasa memberi kekuatan pada kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Masih di dalam bulan keluarga. Firman Tuhan terambil di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Saya akan membacakan untuk kita semua. Saya ulangi, Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Yang berbahagia adalah kita yang pada saat ini tidak hanya mendengarkan, tetapi benar-benar mau menghidupi dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Doa saya semoga kita di dalam kondisi sehat. Terus patuhi protokol kesehatan dan jangan lena. Walaupun angka
orang yang terpapar COVID sudah semakin menurun, tapi jangan membuat kita menyepelekan akan COVID-19. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di dalam rangkaian bulan keluarga minggu keempat pagi hari ini, saya beri tema keluarga yang mau bertumbuh dan bangkit di dalam Yesus Kristus. Di dalam perikop yang kita baca adalah ketika Yesus menyembuhkan Bartimeus. Bartimeus adalah seorang yang buta. Karena kondisi fisiknya, dia tidak dapat bekerja. Alhasil, dia menjadi seorang pengemis. Ketika Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama banyak orang yang mengikuti Yesus. Kenapa banyak orang mengikuti Yesus? Karena orang-orang ini mungkin ada yang penasaran dengan sosok Yesus. Atau mungkin orang-orang yang terkagum-kagum melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Atau orang-orang yang begitu mengidolakan Yesus sehingga ingin ikut Yesus. Sehingga bisa dibayangkan, begitu banyak orang-orang yang sangat ingin mengikuti Tuhan, beramai-ramai berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Di dalam keramaian itu, Bartimeus, seorang pengemis yang buta itu, tampaknya sudah tahu bahwa yang datang adalah Yesus. Dan dia menyadari, inilah sosok orang yang mampu menyembuhkanku dari butaku. Di tengah keramaian, Bartimeus berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Di tengah keterbatasan fisiknya, dia berteriak dengan kencang di tengah keramaian orang-orang mengikut Yesus. Dan yang terjadi, banyak orang menyuruh Bartimeus untuk diam. Seakan-akan Bartimeus ini hanya mengganggu saja. Bartimeus dianggap tidak penting. Dia dikucilkan. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu, justru Bartimeus bukannya gentar, takut dimarahin oleh orang-orang. Justru dia semakin keras berteriak, "Yesus anak Daud, tolonglah aku." Dan betul, Yesus mendengar dan memanggilnya supaya Bartimeus menuju kepada Yesus. Akhir kata, Bartimeus memohon kepada Yesus untuk disembuhkan. Dan saat itu juga Bartimeus sembuh dari butanya dan mampu melihat kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bersama-sama kita akan belajar menjadi keluarga yang tangguh, yang mau bangkit bersama Yesus Kristus. Di mana kita akan menggunakan kisah Bartimeus ini di dalam upaya kita menjadikan keluarga kita semakin kokoh. Apa sih yang dapat kita ambil dari bacaan kita pada pagi hari ini? Yang pertama adalah Bartimeus tidak menyerah dari kondisi fisiknya dan dia mau bangkit dari apa yang dia alami. Itu yang pertama. Marilah kita menjadi keluarga yang mau bangkit, yang tidak mudah menyerah dengan kondisi kehidupan berkeluarga kita. Saya percaya Bapak Ibu, bahwa saat ini tidak ada satupun keluarga yang ketika menikah, menjalani pernikahan hingga saat ini, semuanya lancar-lancar saja. Pasti ada pergumulan, pasti ada persoalan, di mana banyak sekali persoalan-persoalan kehidupan berkeluarga kita. Mari, jangan kita menyerah, kita bangkit. Jangan malah kita saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Antara ayah, ibu, dan anak
saling menyalahkan, tidak ada yang mau mengalah. Pada akhirnya, bukan masalah yang selesai, justru malah kehidupan berkeluarganya yang selesai, dalam artian hancur. Kita perbaharui cara berkomunikasi kita. Komunikasi adalah sarana yang sangat baik ketika dibangun untuk menjadikan keluarga yang tangguh. Sayangnya saat ini, ibu, ayah, anak memiliki dunianya masing-masing. Ayah terlalu sibuk bekerja. Ibu terlalu lelah mengurusi kehidupan rumah tangga. Anak asik sendiri dengan kehidupannya. Yang terjadi adalah tidak ada komunikasi yang baik di tengah-tengah keluarga. Bahkan saat ini, siapa sih yang tidak memiliki HP? Ketika ada momen waktu untuk berkumpul, berkomunikasi yang bersama, tetapi semua disibukkan dengan HP-nya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Bartimius dengan sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus mampu menyembuhkannya. Dan yang dia lakukan adalah dia tidak menyerah. Ketika dia ditegur, ketika dia dimarahi, dia justru semakin keras berteriak kepada Yesus. Semangat yang luar biasa. Inilah yang kedua. Semangat yang kokoh. Kemauan yang keras dan kesungguhan hati diperlukan di dalam sebuah keluarga untuk menjalin kekuatan, untuk saling mengasihi, dan untuk menjadi keluarga Kristen yang mau benar dengan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mau bangkit, ketika kita mau menjadi keluarga yang kokoh, maka jadilah orang yang konsekuen. Jadilah orang atau keluarga yang kokoh di dalam menjalin hubungan antar keluarga. Jadikanlah pergumulan, persoalan, masalah untuk semakin menguatkan keluarga kita. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menuduh, tetapi selesaikan itu dengan baik. Ya, marah perlu. Ya, percekcokan perlu. Pertikaian di tengah keluarga perlu. Tetapi semuanya itu ada batasnya. Dan pergunakanlah itu dalam rangka untuk memperbaiki sebuah persoalan atau pergumulan. Dan bukan justru kita gunakan untuk menghancurkan satu dengan yang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ketika Bartimius disembuhkan oleh Yesus, Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sosok Bartimius yang sudah memiliki kekurangan secara fisik tidak bisa melihat. Penderitaan yang hebat dialami. Dan ketika dia sembuh, apa yang terjadi? Dia tidak pergi. Justru dia mengikut Yesus. Dia tidak terbuai dengan kesembuhannya. Dan dia ingat yang menyembuhkan adalah Yesus. Yang patut untuk diikuti dan disembah. Inilah yang ketiga. Marilah kita bersama-sama sebagai keluarga. Marilah kita memiliki waktu yang eksklusif, waktu yang intim, baik secara pribadi atau keluarga, untuk berkomunikasi dengan Yesus. Ingatlah Bapak Ibu, selain pergumulan, cobaan hidup di tengah keluarga, di dalamnya ada juga berkat-berkat, kasih sayang, cinta kasih yang telah diberikan Yesus bagi keluarga kita. Jadikan itu semangat kita untuk semakin kuat dan kokoh sebagai keluarga yang mau terus setia mengikut Tuhan Yesus Kristus.
tidak mudah, penuh perjuangan di dalam melakukan. Tetapi kembali, ini adalah sebuah pilihan. Ingatlah janji nikah kita. Hidup di dalam suka dan duka, kaya miskin, sakit dan sehat. Ingatlah itu. Hidupilah keluargamu di dalam berbagai kondisi dengan menjadi satu keluarga yang utuh, yang dieratkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka percayalah, kita akan menjadi keluarga yang tangguh, yang kokoh, yang mau bangkit di dalam berbagai persoalan yang menimpa keluarga kita masing-masing. Selamat berusaha, selamat menjalin dan menjaga komunikasi yang baik di tengah keluarga kita. Dan marilah kita semakin dapat mempererat hubungan kita dengan keluarga kita untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama berdoa di dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Menjadi kesempatan bagi kita, tidak hanya kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita juga dapat saling mendoakan dan menguatkan saudara-saudara kita yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur sebagai keluarga kami boleh Engkau ingatkan agar kami dapat mau berusaha, tidak mudah menyerah atas berbagai kondisi yang kami alami sebagai keluarga. Dengan penyertaan-Mu, kami sanggup bangkit. Dengan kami menyertakan Tuhan di dalam kami membangun keluarga, kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam kami boleh bersama-sama membangun keluarga Kristen. Mampukan kami Tuhan sebagai keluarga agar kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai persoalan ataupun bahkan berkat-berkat yang boleh kami nikmati, berkat-berkat yang boleh kami rasakan di tengah keluarga kami, agar tidak menjadikan itu semua kesombongan bagi kami. Tetapi semakin kami merendahkan diri kami, bahwa itu semua adalah anugerah yang telah Tuhan beri dan limpahkan bagi keluarga kami. Pada pagi hari ini Tuhan, tidak hanya kami berdoa bagi keutuhan keluarga kami, tapi kami juga mau berdoa bagi orang-orang di sekeliling kami. Secara khusus pemimpin bangsa kami Tuhan. Dalam saat ini upaya membangun bangsa ini, baik dari segi infrastruktur atau dari sumber daya manusianya, supaya segala program, rencana, dan rancangan yang telah dibuat boleh dengan sungguh-sungguh dipraktekkan dan dilaksanakan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah yang paling bawah. Kiranya Tuhan boleh mengingatkan para pemimpin kami yang saat ini memimpin bukan dengan kemauan untuk menjadikan bangsa yang baik, tetapi memimpin hanya karena ingin meraih keuntungan, meraih popularitas semata. Kiranya Tuhan boleh menegur, supaya dapat kembali menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik dan jujur. Kami berdoa Tuhan, secara khusus kami sebagai gereja yang tinggal di bangsa dan negara ini, mampukan gereja-Mu ini tumbuh menjadi gereja yang juga dengan sungguh-sungguh mentaati berbagai peraturan yang boleh ditetapkan secara khusus di kota Surakarta ini. Mampukan kami tumbuh dan berkembang, membawa dampak yang baik bagi kehidupan di sekeliling kami.
Kami berdoa bagi jemaat-Mu, di mana mungkin saat ini ada di antara kami yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan boleh menyadarkan keluarga-keluarga mereka untuk boleh merawat, untuk boleh saling mendukung dan mensupport satu dengan yang lain. Jika ada di antara jemaat-Mu yang saat ini Tuhan sangat membutuhkan pekerjaan, kiranya Tuhan boleh membukakan jalan-jalan berkat. Kiranya Tuhan boleh meneguhkan mereka sehingga mereka dapat senantiasa menyertakan Tuhan dalam segala pergumulan mencari pekerjaan mereka. Sehingga mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan pribadi, tetapi juga menyerahkan segala sesuatunya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika saat ini ada di antara jemaat-Mu Tuhan, yang sedang menantikan jodohnya, kami percaya Tuhan, Tuhan telah menyediakan jodoh bagi saudara-saudara kami ini. Mampukan mereka di dalam mencari dan menanti, supaya siapapun yang boleh menjadi pendamping atau calon mereka benar-benar dapat mengimaninya, bahwa itu adalah pemberian Tuhan yang patut untuk dijaga. Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang saat ini di dalam kondisi kurang enak badan atau dalam proses kesembuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati saudara-saudara kami ini, sehingga obat-obatan yang boleh dikonsumsi boleh menjadi sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Dan berkatilah bagi simbah-simbah kami yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan boleh pakai mereka di tengah kelemahan fisik mereka, tetapi iman mereka terus berkorbar, memberikan kehangatan, memberikan cahaya bagi banyak orang. Berkatilah Tuhan untuk kemajelisan GKJTU Getsemani. Di dalam kegiatan bermajelis kami, di dalam kami mengambil keputusan, di dalam kami menjalankan keputusan-keputusan yang boleh dilakukan, kiranya kami dapat menjalankannya dengan baik, dan semuanya itu kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di gereja-Mu ini. Inilah syafaat kami Tuhan, inilah permohonan kami Tuhan, yang kami imani dan percayai bahwa Tuhan sungguh mendengarkan, bahkan Tuhan telah berbuat bagi kami semua. Biarlah kami akhiri doa syafaat ini Tuhan, dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami semua, di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bersama-sama marilah kita kembali membuka kidung jemaat kita. Kita pujikan lagu nomor 422. Yesus berpesan. Marilah saya undang untuk kita semua bangkit berdiri.
Allah yang memulihkan ada bersama keluarga kita. Ia mengarahkan semua pada hidup penuh pengharapan. Terimalah pemulihan dan pemeliharaan Allah Sang Sumber Kasih Karunia. Sekarang satukan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Engkau dan seisi rumahmu disertai dalam kasih utuh, supaya engkau diteguhkan melewati jalan-jalan hidupmu. Penyertaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus bersamamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita akhiri ibadah Minggu pagi hari ini dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 457. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Tuhan, berhatilah. Demikian ibadah Minggu telah usai. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Tuhan Yesus